Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Himagipan on Talks. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa Wijalestari dan di sini aku juga ditemani oleh partnerku yaitu Teh Syafira Yuniarto Sabila. Nah, gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah aku sehat nih Teh, pada sendiri gimana? Alhamdulillah aku juga sehat. Nah, aku harap kalian juga pada sehat walafiat ya. Karena mengingat kita juga telah memasuki kuliah offline. Tentunya kita juga harus menjaga kesehatan agar dapat beraktivitas seperti biasanya gitu. Nah, di episode sebelumnya itu kita telah membahas mengenai seputar teknologi pangan dan juga inovasi pangan nih. Kalau kali ini kira-kira kita bakal ngebahas apa nih Teh? Ya pastinya di podcast kali ini akan lebih menarik dan juga seru kita kulik Teh. Dan juga kita sudah bisa kedatangan narasumber kita secara langsung. Wah, pasti bakal lebih seru tuh Teh. Ya udah Teh, langsung aja kita kasih tahu topik pembahasan kali ini ya Teh. Oke, topik yang kali ini bakal kita bahas itu seputar magang. Nah, magang itu pasti teman-teman semua udah pernah denger dong gitu, sekilas gitu. Nah, kalau menurut Teh Syafira ini magang itu apa ya Teh? Kalau menurut aku, kalau magang itu nanti kita bisa terjun langsung ke dunia kerja. Jadi kita bisa ngerasain gimana sih atmosfer di dunia kerja itu kayak gimana. Wah, kok bisa sih Teh? Gimana tuh Teh caranya? Bisa dong tentunya, karena kuliah itu kita nggak cuma belajar materi-materi di kampus, tapi kita juga bisa mengikuti kegiatan lain yang bermanfaat dan juga menambah pengalaman kita sebagai mahasiswa nih tentunya, seperti magang ini. Wah, pastinya bakalan lebih seru banget tuh Teh. Nah, aku juga penasaran banget nih Teh terkait magang ini seperti apa. Dan teman-teman semua pastinya penasaran juga nih Teh. Gimana tuh Teh caranya biar tahu banget? Nah, maka dari itu biar kita lebih tahu lagi nih tentang magang ini, kita sudah kedatangan narasumber kita yang keren-keren banget nih Teh. Dan tentunya telah berpengalaman di magang ini. Wah, pasti seru banget nih Teh. Teman-teman yang lain juga jangan lupa menyimak hingga akhir ya. Bener tuh Teh, jadi langsung aja kita sambut kepada narasumber kita. Halo Teh, selamat siang nih Teh. Nah, sebelumnya mungkin Teteh bisa memperkenalkan gitu kan. Teman-teman di sini pasti pengen kenal juga nih Teh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Rifa Setiarvianti dari jurusan Teknologi Pangan 2019. Ya, kalau aku Sania Putri Suwandi sama Kak Rifa, aku dari angkatan 2019 Teknologi Pangan. Gimana nih kabarnya Kak Sania sama Kak Rifa? Alhamdulillah baik. Karena saya Iya, alhamdulillah. Untuk kesibukannya kali ini Teteh lagi ngapain nih Teh? Kita lagi persiapan buat penelitian sambil ngas lab. Nah jadi gini Teh, kita kali ini tuh bakal bahas mengenai magang. Tentunya Teteh juga udah punya pengalaman magang ini ya Teh? Ya, jadi di sini kita bakal sharing-sharing nih Teh seputar magang yang pernah Teteh alami gitu ke teman-teman semuanya gitu. Karena topik magang ini tuh cukup diperbincangkan gitu di kalangan mahasiswa. Ya mungkin kita langsung aja kali ya Teh. Tadi kan di awal juga udah sempat nyinggung magang itu apa. Jadi kalau menurut Teteh magang itu apa ya? Mungkin boleh dari Kak Sania atau Kak Rifa. Ya, kalau misalnya dari aku dulu kali ya. Nah, kalau misalnya menurut aku magang tuh kayak gimana ya? Kayak pengaplikasian kita dari materi-materi apa yang udah dosen kasih gitu kan ke kita, yang kita terjunin gitu, langsung kita aplikasiin ke dunia kerja. Walaupun emang nggak semuanya 100% bakalan sama, tapi pasti materi-materi yang udah dosen berikan itu nggak akan mungkin lepas dari apa yang nanti kita magangkan. Kalau dari Teh Rifa sendiri apa nih Teh magang itu? Ya, jadi sama kayak yang udah Sania jabarin, jadi magang itu pengaplikasian ilmu yang udah kita dapat selama perkuliahan ke dunia kerja. Oh jadi magang itu pengimplementasian teori-teori yang udah kita dapat di kuliah ya Teh? Nah cara untuk menentukan magang yang tepat di perusahaan itu gimana ya Teh? Apakah harus relevan sama jurusan kita nih teknologi pangan atau boleh di luar dari jurusan kita? Kalau misalnya menurut aku ya, itu kalau gimana cara nentuinnya, itu pertama kita harus nentuin dulu nih perusahaan mana yang mau kita tuju kan. Misalnya perusahaan A, B, atau C. Nah kemudian kalau misalnya kalian udah milih perusahaannya, kalian tinggal diskusiin ke dashboard pembimbing. Kalau misalnya kalian mau di perusahaan A nih, nah terus menurut aku harus relevan
itu kita harus diskusiin dulu ke dosen TA. Jadi kita diskusiin apakah kalau misalnya kita di sini ada kelebihannya atau gimana, itu kan pasti kan nanti dosen PA bakal ngasih masukan-masukan. Nah, untuk relevan atau enggaknya itu sih menurut aku nggak usah terlalu relevan juga nggak apa-apa kalau emang hanya mau dikonversi ke KKP. Kalau misalnya ke MK mungkin harus relevan. Mungkin dari Kalau menurut aku sih lebih baik kita relevan untuk magangnya dengan jurusan kita. Kenapa? Karena kan magang ini ilmu-ilmu yang udah kita dapat itu kan diaplikasikan ke dunia kerja. Jadi kalau menurut aku lebih baik itu yang relevan dengan jurusan kita. Karena kan setelah dari teknologi pangan ini kita mau jadi apa nih pekerjaannya gitu kan. Jadi yang harus relevan gitu. Ya, berarti sebenarnya untuk magang ini kita boleh yang tidak relevan ya Teh. Namun lebih disarankan mungkin yang lebih relevan karena bisa dikonversi langsung, dan juga jangan lupa untuk didiskusikan dengan dosen pembimbing ya. Nah, sebelum kita mendaftar di suatu ini nih Teh, kira-kira hal apa aja sih Teh yang harus kita persiapkan gitu? Sebenarnya hal yang harus disiapin itu adalah berkas-berkas yang diminta sama perusahaannya. Misalnya kita mau nge-apply magang di suatu perusahaan dan itu tuh ada syaratnya. Nah, kayak misalnya harus buat CV atau yang lainnya kayak gitu itu disiapkan. ya mungkin buat tambahan aja ya, kalau apa aja sih yang harus dipersiapkan ya, pertama tadi udah dijelasin sama Tarifa kalau misalnya kayak persyaratan, terus juga kalian juga harus nyiapin dari diri kalian sendiri nih. Kalian udah siap belum dari mental kalian? Mungkin kan kayak pasti bakalan ada sesuatu yang bikin kalian kaget gitu di dunia kerja, kan beda soalnya sama dunia perkuliahan gitu. Ya, jadi kalian harus benar-benar nyiapin diri mental kalian sih. Mungkin itu aja sih. Jadi yang paling penting itu mental ya Teh. Kemudian untuk berkasnya sendiri tergantung dari pihak pemagang itu ya. Tergantung Dari pihak perusahaan. Nah, saat mengikuti magang nih Teh, hal apa aja sih yang bisa kita pelajari? Ya kalau misalnya untuk hal apa aja yang dapat kita pelajari itu pasti banyak banget ya. Kayak mungkin bisa dari manage waktu. Yang biasanya kita nih kuliah cuma 2 jam doang ya kan, habis itu udah pulang. Nah, karena kita di dunia magang, di dunia kerja gitu kan, itu kan ada waktu-waktunya. Nah itu manage waktu kita tuh harus, terus juga kayak public speaking kita juga pasti dibutuhkan, bakal dilatih sama pas waktu kita di perusahaan, karena kan kita kan pasti kan banyak nanya ya kan, ya kita harus bisa benar-benar kayak cara ngomong yang baik, ya pokoknya attitude kita juga harus baik. Iya, sama nambahin juga paling tanggung jawab yang harus digedein, kayak apa yang udah diserahin. Pokoknya kalau misalnya kita mau magang gitu ya, kita tuh harus konsisten gitu, tuh harus tanggung jawab dari awal sampai akhir, itu harus benar-benar yang diselesain kayak gitu. Jangan yang kalau misalnya di perkuliahan mungkin kita masih bisa kayak setengah-setengah kayak gitu, tapi kalau misalnya udah mulai magang kayak gitu benar-benar harus yang totalitas lah istilahnya. Berarti di dunia magang ini kita bakal mempelajari banyak banget tentunya, dan juga kita harus bertanggung jawab dan konsisten gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, kira-kira magang itu dilaksanainnya berapa lama ya Teh? Sebenarnya magang itu tergantung pihak perusahaannya, tapi biasanya magang itu waktunya 6 bulan. Waktu aku magang itu waktunya cuma 4 bulan, tapi ada juga sih yang waktu itu cuma sebulan doang, tergantung sama pihak perusahaannya sih. Ya, kalau misalnya yang tadi sebulan itu biasanya sih itu dari pihak prodi ya yang ngadain, jadi kayak mungkin itu biasanya sih dilaksanainnya itu pas waktu liburan semester tuh. Nah itu sebulan, dan itu juga kita yang milih sendiri mau gimana, dan berapa bulannya itu kesepakatan kita sama pihak perusahaan. Jadi untuk waktunya itu tergantung kesepakatan kita ya sama perusahaan. Nah, selama kita magang ini kira-kira ada hal-hal yang boleh dilakukan atau nggak boleh dilakukan gitu Mas Ida? Kalau misalnya hal yang boleh atau nggak boleh itu kan, kalau yang boleh kan pasti kan kayak kita harus ngelakuin nih persyaratan kayak peraturan-peraturan yang udah mereka tetapin gitu kan. Kita harus melaksanain itu dan benar-benar harus benar dengan tanggung jawab gitu melaksanainnya. Kalau misalnya hal-hal yang nggak boleh itu pasti kita nggak boleh melanggar peraturan yang udah mereka
terlambat, ya kan? Terus juga jangan sampai kita nih misalnya dapat arahan dari atasan terus kita ngebangkang, nah itu nggak boleh tuh, itu udah pasti udah red flag banget tuh sama pihak perusahaan. Mungkin itu aja sih. Ya setuju sama apa yang udah dibilangin sama Sania. Kalau misalnya terkait peraturan itu disesuaikan lagi sama pihak perusahaannya kayak gimana peraturannya. Terus yang penting sih kita jaga diri terus jaga sikap juga. Ya berarti dalam magang ini kita tuh yang penting harus jaga attitude gitu ya Teh ya. Nah kalau misalkan di dunia magang ini kan dikenal banget kita dengan profesionalitasnya. Kira-kira dari profesionalitas ini maksudnya itu kayak gimana ya Teh? Profesionalitas itu maksudnya kayak yang kita tuh harus total, kalau misalnya mau ngerjain sesuatu tuh harus benar-benar yang maksimal kayak gitu tuh. Jangan setengah-setengah kayak udah aku bilang kan, tanggung jawabnya dipakai kalau misalnya di tempat magang kayak gitu. Ya mungkin kayak yang tadi udah Pak jelasin ya, apa sih namanya, profesionalitasnya itu kayak tanggung jawab. Nah itu benar banget, tanggung jawab kita tuh benar-benar diuji di situ. Kayak apa ya, kita tuh juga ngerjain sesuatu tuh jangan sok tahu juga gitu loh. Kalau emang nggak paham, nggak tahu, mending nanya daripada salah langkah gitu kan. Nanti yang ada malah kita ngerugiin pihak perusahaan kayak gitu kan, nggak enak. Jadinya tuh nama kita lagi jelek. Soalnya kan kalau kita magang itu kita nggak cuma bawa nama baik kita doang, tapi nama kita, nama semuanya tuh kita bawa kan. Jadi jangan sampai karena kesalahan dari kita, nama kita apa ya kita ini, kampus kita ini jadi tercemar gitu namanya. Mungkin itu sih. Jadi tanggung jawab ya Teh penting. Nah sebelum ini aku mau nanya, Teh ini ngikutin magang yang kayak gimana ya Teh? Mungkin kita sih. Iya, jadi magang yang kita ikutin ini namanya KDRK. Nah KDRK itu jadi kolaborasi antara Untirta sama suatu perusahaan kayak gitu. Di magang kita nih kan ke DRK, mungkin juga tahun ini ada kan dari angkatan kalian yang ikut ke DRK juga, cuman berbedanya dari pihak kolaborasinya. Kalau kalian kan dari pihak UMKM ya, kalau kita nih dari perusahaannya mungkin gak akan aku bilang ya. Jadi di perusahaan ini itu termasuk perusahaan baru ya kan, jadi gimana mereka tuh mau membuat sertifikasi itu. Jadi mereka perlu bantuan kita, gak hanya teknologi pangan sih sebenarnya yang kemarin itu dipakai, tapi ada juga anak-anak sipil juga. Itu mereka tuh kalau anak-anak sipil itu bantu RMD-nya. Kurang paham sih aku dulu kalau saya itu, tapi kalau misalnya kita kemarin itu ngebantu tentang pembuatan ISO 22000 kalau nggak salah. Nah jadi kayak dokumen-dokumen yang dibutuhin pada saat nanti sertifikasi ISO, nah itu kita ngebantuin gitu doang sih. Ya berarti dalam magang ini di yang ke daerah ini bisa dari kolaborasi dengan perusahaan dan juga UMKM ya Teh. Nah kalau misalkan di ke daerah ini mungkin teman-teman semuanya pernah mendengar gitu, tapi belum begitu tahu lebih lanjut gitu Teh. Mungkin dari Teteh bisa dijelaskan secara singkat gitu. Ke daerah itu apa gitu? Ya sebenarnya ke daerah ini kan dari pemerintah ya, intinya kalau nggak salah itu dari Kemendikbud ya. Nah itu tuh ini kayak suatu langkah atau ya program di mana pihak kampus sama pihak perusahaan ini memiliki tujuan yang sama gitu loh. Memiliki tujuan sama itu untuk misalnya membangun apa gitu. Kalau terus juga kalau enggak mereka membuat inovasi entah inovasi dari segi manapun, entah mungkin dari pangan atau mungkin dari mana gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya kalian kepo atau apa ya pengen tahu lebih lanjut bisa kali ya di searching sendiri. Soalnya juga ini sepengetahuan aku tentang daerah sih gitu. Jadi magang ke daerah ini merupakan program pemerintah yang bisa menyebarkan kita buat ngerasain gimana sih atmosfer kerja itu sebelum kita lulus nanti ya Teh. Nah seperti yang Teh jelaskan tadi mengenai ke daerah, seperti membantu menyiapkan berkas-berkas itu seperti sertifikasi ya Teh. Nah kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan nih Teh? Kita dari Teh Sandi. Untuk sertifikasi kan kita kan biasanya tuh
tergantung ya mau apa. Nah kalau misalnya kemarin kita tuh disuruh ngebantu buat ISO 22.000. Nah di dalam pembuatan ISO 22.000 itu biasanya dokumen yang dibutuhin tuh kayak dokumen apa sih namanya, HACCP, GMP, SOP, SSOP. Nah itu tuh dokumen-dokumen itu tuh penting banget, entah itu SOP untuk cara buat mesinnya atau gimana cara kita buat mengolah produknya, itu biasanya itu dibutuhin itu buat ISO 22.000. Terus juga biasanya ada dokumen-dokumen pendukung lainnya sih. Nah itu mungkin bakalan dijabarin lagi nanti pas waktu di mata kuliah sistem jaminan mutu pangan. Nah SJMP itu biasanya tuh dijelasin banget tuh sama dosennya. Jadi kalau misalnya kalau bisa ya kalian bener-bener nih ikutin SJMP, karena apa ya, MK ini tuh kecil-kecil cabai rawit kalau kata aku. karena emang apa ya, dia tuh kayak yang mungkin kita dengarnya dokumen HACCP ini oh ya mungkin gampang gitu kan, tapi pas kalian masuk kalian pelajarin itu sumpah pusing, saya juga pusing. Mungkin terima bisa itu. Iya, jadi tuh apa namanya, kan udah dijelasin nih sama Teh Sania kan tadi. Jadi selain jadi SJMP ini bisa kita terapin nih waktu kita magang kayak gitu. Nah selain pembuatan kayak ISO, SGMP, terus apa HACCP, SOP, SSOP, terus bisa juga nih kayak penerapan dari misalnya membantu UMKM untuk dapat sertifikasi halal kayak gitu. Ya kan ini ada SOP sama SSOP nih Teh. Nah kira-kira perbedaannya itu apa ya Teh? Karena mengingat namanya mirip-mirip gitu Teh. Mungkin aku sedikit jelasin tentang SOP aja kali ya, ini juga yang seingat aku. Jadi SOP itu standar operational procedure. Nah biasanya itu tuh tentang gimana sih tata cara ya, kayak tata cara kita tentang mungkin cara menghidupkan alat atau cara apa ya, kayak menjalankan alat itu seperti apa. Tapi di sini juga nggak serta-merta hanya tentang alat sih, tapi kita juga bisa kayak misalnya kita mau buat jahe instan gitu. Nah itu kan juga pasti kan ada tata caranya kan, kayak dari cara kerjanya, cara pembersihannya itu kayak gimana. Nah itu SOP biasanya. Mungkin kalau SSOP bisa dari Pak jelasin. Ya, jadi kalau misalnya SSOP itu standar sanitasi operasional prosedur. Jadi gimana cara kita ngolah tentang sanitasinya kayak gitu, biar bahan-bahan atau alat-alat yang kita gunain itu nggak terkontaminasi oleh bakteri ataupun semacamnya. Kayak misalnya kita gunain alat tuh ya harus disimpan di tempat yang baik kayak gimana. Terus biar si alat atau bahan pangan yang kita mau gunain itu tuh nggak terkontaminasi sama kayak misalnya serangga ataupun semacamnya kayak gitu. Ya pas pertama kali mulai magang nih Teh, kira-kira ada culture shocknya gitu nggak sih Teh? Karena kan mengingat dunia perkuliahan sama dunia pekerjaan ini tuh pasti ada perbedaannya gitu Teh. Coba buat kamu. Iya. Ya, jadi culture shocknya pertama adalah gimana cara kita buat manage waktu kayak gitu. Kayak yang harus tepat waktu lah kalau misalnya ini. Terus gimana cara, pokoknya kayak kita tuh ngebagi waktu antara ya perkuliahan, terus ya magang ya. Terus kalau misalnya waktu dulu aku kan sempat ngasih juga kan, jadi kayak ngebagi antara waktu kuliah, magang, dan ngasih juga kayak gitu. Ini bener-bener yang kayak harus pinter-pinter banget lah bagi waktu, karena itu kegiatannya padat banget kan. Jadi kayak dalam satu waktu tuh bener-bener harus kepegang semuanya, belum lagi dengan tugas perkuliahan kayak gitu. Bener-bener kita harus bisa bagi waktu sih. Itu tuh shock banget. Rasanya Kalau dari aku sih culture shock aku tuh lebih kayak apa ya, biasanya kan aku ngomong sama dosen kayak tentang izin atau apa itu kan kayak dari via WhatsApp doang gitu kan. Ini kayak harus berhadapan langsung gitu, kayak ibu punten ini gimana, itu kayak bener-bener apa ya, kayak cara ngomong kita tuh kan juga harus dilihat banget kan, gak boleh asal jeplak atau gimana gitu kan. Itu sih kalau dari aku. Terus juga ya manage waktunya benar-benar harus gitu banget. itu yang manage waktu juga penting ya kan. Nah tadi kan udah culture shocknya nih,
Terus selama Teteh magang ini ada plus minusnya nggak tuh yang Teteh rasain? Plusnya sih banyak ya, kayak tadi ya balik lagi kita jadi bisa manage waktu kayak gitu. Jadi tahu mana yang harus diprioritasin lebih dulu kayak gitu. Terus kita bisa dapat nambah pengalaman, nambah ilmu kayak gitu, nambah relasi. Terus udah kayak gitu yang paling mungkin ini ya plusnya ya bagi orang-orang yang magang itu dapat uang gitu, uang hasil dari kita magang gitu. Rasanya sendiri? Ya, mungkin kalau misalnya dari aku plus minusnya itu tadi udah yang dijelasin sama Karifa ya kan. Plusnya itu kayak kita jadi nambah pengalaman, terus juga kita nambah wawasan kayak gitu. Terus itu juga lumayan dapat intensif juga kebetulan alhamdulillahnya. Terus kalau minusnya itu ya kita harus benar-benar bisa koordinasi antara satu sama lain gitu, entah sama rekan kerja ataupun sama pihak atasan. Jangan sampai apa yang diomongin ke atasan sama ke teman kita itu beda. Itu kan kayak kita berarti memicu pertengkaran. Itu sih paling kalau dari aku sih. Ya berarti plusnya itu kita banyak dapat pengalaman gitu ya Teh. Kalau misalkan dari perkuliahannya gitu kayak ada yang konversi atau ada yang gimana, itu kira-kira gimana? Kalau misalnya masalah konversi ya ini seru juga sih sebenarnya ya. Ini juga suatu kelebihan dari magang ya kan. Jadi walaupun kita nggak ikut MK di perkuliahan, tapi kita juga tetap dapat nilai gitu di dunia kita juga tetap dapat nilai di mata kuliah itu gitu loh. Jadi kayak misalnya nih makanya kan tadi kalau misalnya relevan sama teknologi pangan kan berarti kita bisa konversi ke MK. Jadi kayak misalnya kita kayak kemarin itu aku ada tentang kan kita buat isu 20.000 dan itu ada sangkut pautnya sama MK SJP. Jadi itu aku benar-benar gak ikut MK sama sekali. Ikut sih awal doang, kayak maksudnya buat pembekalan doang sih. Nah itu aku benar-benar cuman ikut awal-awal doang, pas waktu penerangan kayak apa sih SJP itu, dokumen apa aja sih yang diperluin. Nah itu aku cuma ikut itu doang, dan SJP itu kan ada praktikumnya ya. Nah di situ aku nggak ikut praktikum, terus nggak ikut tugas, nggak ikut waktu kelas juga aku nggak benar-benar masuk gitu. Paling kayak masuk cuma numpang absen, habis itu udah gitu. Karena apa? Karena nilai aku tuh udah dikonversi gitu loh sama pas waktu aku magang ini. Tapi ya itu biar dosen tahu apa yang kita lakuin, kita harus buat logbook. Biasanya kita buat logbook tuh tiap hari, tapi di story-nya itu di tiap minggu. Nah pasti tiap minggu tuh dosen selalu minta nih logbook kita mana. Itu pasti dosen pasti bakal minta. Makanya apapun yang kita lakuin waktu magang itu tolong ditulis gitu, ditulis benar-benar ditulis. Jadi biar dosen tuh tahu gitu loh, oh iya anak saya ngelakuin ini loh, oh iya ini tuh relevan loh sama MK ini, jadi bisa lah dikonversi gitu. Berarti selain kita dapat pengalaman gitu ya, kita juga bisa dapat hal-hal lainnya itu kan. Salah satunya tadi yang seperti Karifa bilang, uang intensif gitu ya Teh. Iya, jadi uang intensif itu sebenarnya tergantung dari perusahaan. Dia tuh kalau misalnya ada yang magang tuh dapat uang intensif, ada yang enggak juga. Terus ada yang misalnya uang intensifnya itu berupa uang makan kayak gitu, atau uang transport kayak gitu. Nah kalau misalnya pas waktu magang aku itu uang intensifnya berupa uang makan sama uang transport. Cuma uangnya itu dikasihin ke kitanya. Kan ada juga nih magang yang uang makan itu ya bener-bener pas waktu kita magang itu tuh dikasih jadi berupa makanan kayak gitu lah, sama kendaraan yang udah disediain kayak gitu. Nah sebenarnya kalau pas aku itu berupa uang. Jadi kalau misalnya kayak yang untuk jumlahnya juga lumayan sih kalau misalnya sama magang gitu kan ya, alhamdulillah sesuatu itu. Kesannya ya? Kalau aku kan juga kita kan tempat satu magangnya, jadi ya lumayan gitu. Kalau masalah intensif gitu, tuh kita tuh dibayarnya tuh bukan pas waktu kayak selesai magang
kita dibayar gitu, enggak, tapi kita tuh kayak setiap habis monev. Nah kita tuh monev itu sekitar 2 bulan sekali apa 3 bulan sekali gitu kalau nggak salah, udah lupa ingat gitu. Nah pokoknya setiap kita selesai monev, nah itu kita rekap absen, absennya dia sudah masuk berapa kali. Nah nanti 1 hari itu dihitung, jadi misalnya 14 hari terus dikali sama uang intensif itu yang kita dapetin gitu sih. Jadi seru banget tapi lama itu udah kita nggak kuliah terus dapet intensif juga. Gimana nih Teh kalau misalkan kita tidak dapat memenuhi semua yang telah kita pelajari selama magang ini? Dari Pak dulu deh. Oke, dari kita. Sebenarnya gimana ya, gak usah khawatir kalau misalnya pas mau magang di mana kita khawatir kayak gak bisa memenuhi ekspektasi atau ya udah kita buat sendiri gitu tuh. Sebenarnya kuncinya itu satu sih, jalanin aja gitu tuh, kita aja yakin gitu. Terus kalau misalnya kita udah mulai magang gitu ya, kita tuh bener-bener harus tanggung jawab banget gitu loh, harus kayak yang totalitas lah, kayak aku udah bilang kayak awal-awal tadi, kayak yang ngejalanin apa yang udah diperintahin sama atasan, terus kayak yang pokoknya ngejalanin setiap hal yang udah dilakuin buat apa ya pas kita magang gitu. Ini sih kata-kata kayak gitulah pokoknya. Kalau misalnya dari aku ya balik lagi kan semua orang nggak apa ya, nggak semuanya bisa nangkep gitu kan, maksudnya bisa ngelakuin hal yang perfect gitu, nggak semuanya. Dan pasti juga kita bukan malaikat kita nggak sempurna gitu kan ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya emang nanti ada yang ada kekurangannya gitu, jangan pernah khawatir. Yang penting kita udah ngelakuin yang tadi kayak Terika bilang, kita udah ngelakuin dengan ikhlas, dengan tanggung jawab yang benar-benar tanggung jawab, kita udah melaksanain sesuai arahan. Dan itu kalau misalnya magang, jangan pernah sekali-sekali kalian takut buat tanya gitu. Kalian mungkin awal-awal bakal dicap anak yang bawel gitu kan, karena apa-apa nanya gitu kan, pasti orang-orang perusahaan bilang ini mau bawel gitu kan. Tapi kan karena dari bawelnya kita ini, kita jadi tahu gitu, kita jadi paham, oh iya ngelakuin A ini kayak gini loh prosedurnya, oh kayak gini loh itunya. Nah nggak apa-apa, mungkin awal-awal mungkin mereka akan terganggu, tapi dengan seiring jalannya waktu aku yakin pasti mereka juga kayak paham, mereka juga pasti kayak oh iya ini anak mau tahu gitu loh, ini anak mau benar-benar mau serius sama magang, sama apa yang dilakuin gitu kan. Pasti kan nanti mereka akan ngasih timbal balik yang baik gitu loh. Itu sih. Ya berarti intinya kita harus jalanin aja gitu, sama jangan malu untuk bertanya gitu kan. Nah kalau misalkan kira-kira dari Tata nih ada nggak sih Teh saran gitu untuk teman-teman semuanya yang ingin mengikuti magang gitu, harus kayak gimana yang baiknya? Itu tuh sebenarnya sarannya ya, kalian harus pertama tadi nyiapin mental, niat kalian benar-benar niat, jangan kayak cuman ikut-ikutan teman ya. Biasa kan ada kan kayak teman-temannya magang nih, ikutan deh, terus kayak pas waktu magang udah gitu loh kan. Pasti kan kayak mungkin bisa aja nih teman kamu sama kita nih beda divisi atau beda apa, itu kan pasti kan kerjanya beda ya kan. Nah itu jangan sampai kayak gara-gara ikut-ikutan jadi kalian juga setengah-setengah gitu loh ngelakuinnya. Kalaupun emang karena ikut-ikutan sama teman, ya udah tetap aja ngelakuin kerjaan kalian itu dengan sungguh-sungguh, ikhlas, sama tanggung jawab. Terus juga kayak tadi kan ada nyinggung-nyinggung tentang intensif gitu. Kalian kalau magang jangan pernah sekali-sekali kayak mikirin uang intensif. Kayak kalian uang intensif itu ya emang sih lumayan, tapi itu cuma jadi penyemangat aja. Karena kan kita magang di sini tuh bukan karena emang pengen uangnya kan, tapi karena emang pengen pengalaman kita juga biar tahu nih apa ya, kayak kemampuan kita nih ada di mana sih batasnya, kan kita bisa tahu gitu loh dari magang ini. Kayak gitu sih saran dari aku sih, tetap semangat, jangan sampai jangan sampai lepas tanggung jawab intinya sih. Kalau saran dari aku sih hampir sama kayak Sania, pokoknya
pokoknya kita tuh selama magang itu harus jaga attitude, jaga sikap, terus jangan lupa juga buat jaga kesehatan, karena mau gimana pun juga kan kesehatan itu penting gitu. Terus jangan lupain semua materi yang udah kita pelajarin buat sama di perkuliahan, materi yang udah kita pelajari sama di perkuliahan itu. Terus kayak yang jangan lupa jangan malu untuk bertanya kayak gitu. Nah, pokoknya kalian harus persiapin diri kalian baik-baik, kayak yang totalitas lah, jangan setengah-setengah. Terus kayak yang harus benar-benar yakin ke diri kalian kalau misalnya kalian tuh bisa ngelakuin yang terbaik gitu. Pokoknya semangat buat yang magang. Jadi kita harus yakin ya Teh sama potensi yang ada di diri kita. Wah, nggak kerasa nih ya, ternyata pembahasan kita terkait magang ini sudah selesai nih. Nah, terima kasih banyak nih kepada Teh Rifa dan Teh Sania yang sudah menyempatkan untuk datang dan membagikan pengalaman terkait magangnya ke teman-teman semuanya. Tentunya pengetahuan kali ini tentang magang sangat bermanfaat untuk kita ketahui sebagai mahasiswa. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita. Mohon maaf apabila ada salah perkataan ataupun perbuatan. Saya Syafira Salsabila Dan saya Anissa Widya Lestari. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.